gitu. Nah, cara menempatkan skala prioritas itu seperti apa? Kadang orang tuh untuk menentukan indikator prioritas itu kadang masih burem. Kayak misalnya, prioritas gue main game gitu. Kayak itu masih bingung lah mereka dalam menentukan prioritas. Nah, itu caranya kayak gimana? Kalau Teh Ulfa sendiri. Cara manajemen waktunya mungkin kita harus tahu ya, mana yang urgent, mana yang kurang urgent, terus mana yang kurang urgent, terus mana yang penting dan tidak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sarul Eria dan Teh Ulfa. Alhamdulillah ya Teh, kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Kemarin nih kalau saya lihat video yang kemarin, Masya Allah rame banget ya. Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Seneng nggak? Alhamdulillah seneng sih itu. Mungkin pertama yang banyak kayak gitu ya. Yeah. Alhamdulillah. Dan biasanya kan yang rame itu video-video pendek tuh yang cuman kayak meme gitu ya. Tapi ini kan yang lumayan panjang, Moodbuster itu udah kebilang rame lah ya. Mudah-mudahan kita sekarang ngebahas yang lebih rame lagi ya. Dan bukan hanya rame tapi bermanfaat. Nah, saya di sini mau ngebahas tentang manajemen waktu. Nah, menurut Teh Ulfa, manajemen waktu apa sih dan penting nggak sih kita memanajemen waktu? Mungkin manajemen waktu itu kan bagaimana kita mengatur waktu kan, gitu. Terus kalau dibilang penting apa nggak penting, sangat penting sih. Karena kalau misalnya kita nggak punya manajemen waktu, nanti kita akan istilahnya keteteran gitu, serba nggak kepegang kan. Kalau kita nggak punya manajemen waktu gitu. Oke, dan sekarang Teteh cara ngatur waktu dari mungkin kesibukan Teteh itu seperti apa? Nggak apa yang tadi diulang lagi. Yeah. Cara manajemen waktunya mungkin kita harus tahu ya, mana yang urgent, mana yang kurang urgent, terus mana yang kurang urgent, terus mana yang penting dan tidak penting. Dan kita harus bisa menempatkan itu. Kayak misalnya kita ada di satu sisi yang dimana kita harus ikut ini, harus ikut itu. Nah, kita harus bisa menempatkan. Misalnya di sini penting, dua-duanya penting, nggak bisa kita tinggalin. Tapi pasti ada yang lebih penting dan ada yang lebih urgent. Kayak misalnya harus ikut rapat. Nah, misalkan aku ketua ketua divisinya. Nah, tapi kan aku punya anggota kan. Jadi sekiranya aku nggak bisa hadir, ada yang mewakili kan. Nanti aku sampein aja apa yang mau aku sampein lewat anggota-anggota aku. Tapi kalau misalnya ada tugasnya deadline juga. Nah, tugasnya kan nggak bisa digantiin sama yang lain kan, gitu. Harus aku yang ngerjain. Nah, mungkin itu yang harus aku dahuluin dulu gitu. Jadi harus bisa menempatkan skala prioritas. Gitu. Nah, cara menempatkan skala prioritas itu seperti apa? Kadang orang tuh untuk menentukan indikator prioritas itu kadang masih burem. Kayak misalnya, prioritas gue main game gitu. Kayak itu masih bingung lah mereka dalam menentukan prioritas. Nah, itu caranya kayak gimana? Kalau Teh Ulfa sendiri? Menentukan prioritas apa enggaknya mungkin dari tadi ya, bisa digantikan atau enggak. Kayak misalkan kalau misalnya yang pekerjaan yang bisa digantikan, berarti kan nggak terlalu prioritas banget. Tapi kalau misalnya sekiranya harus dikerjain dan nggak ada yang gantiin lagi, harus kita benar-benar turun langsung gitu. Nah, itu mungkin prioritasnya harus kita dahulukan. Kita sekarang anak muda kan banyak banget kegiatan dan didorong dengan rasa penasaran yang tinggi ya. Dan kita tuh kadang masih belum paham kayak ini tuh sebenarnya penting nggak sih, atau ini tuh kita ngelakuin sia-sia gitu. Nah, Teh Ulfa sendiri pernah ngerasa kayak gitu dan atau sudah menemukan solusinya? Iya, pernah sih aku ngerjain sesuatu, aku udah capek-capek nih, tapi ngerasa, kok nggak ada ininya ya, nggak ada efeknya gitu ke aku sendiri. Nah gitu, terus akhirnya aku coba beralih aja ngelakuin yang lain, dan ternyata yang manfaatnya benar-benar bisa kita rasain itu yang harus kita harus kita kerjain gitu. Oke. Ada cerita ini sih menarik. Saya juga pernah dulu tuh terlalu idealis mungkin ya. Jadi kayak gue harus melaksanakan hal-hal yang penting gitu, atau yang tadi skala prioritas. Tapi di sisi lain ketika saya selalu melaksanakan itu, jadi jatuhnya agak sedikit kaku dan saya terlalu formal. Kurang lebihnya kayak gitu. Dan sama juga kayak ngerasa kalau misalnya saya ngelakuin satu yang nggak penting, kayaknya nggak ada manfaatnya deh. Tapi ada satu momen yang itu cuma nongkrong doang. Nongkrong malam-malam lagi. Jam 10 tengah malam lah. Kalau ngelihatnya kayak nggak penting gitu. Tapi ada satu ibroh yang saya ambil, kayak ternyata hal-hal yang menurut kita tidak penting, itu ada manfaatnya. Jadi ada kata dosen saya, kita ngelakuin sesuatu itu pasti ada dampaknya. Mau besar atau kecil, jangan pernah ngeremehin hal-hal yang sekiranya itu tidak terlihat. Nah, contoh itu yang saya ambil adalah ketika saya nongkrong. Yang saya tadi nggak tahu apa-apa, ketika di tongkrong itu, walaupun saya diem ya, kayak ngobrol, dan mungkin itu obrolannya tidak ke arah maksiat atau apa ya, yang masih general lah, walaupun itu sia-sia mungkin ya, tapi itu obrolannya masih general. Tapi di situ saya ngambil beberapa pola
pemikiran dari teman-teman kayak, oh ya ternyata kayak gini ya, ternyata kayak gini. Jadi saya punya sudut pandang. Oh, iya. Nah, walaupun itu mungkin secara output tidak terlalu berefek, tapi secara untuk refleksi diri itu penting. Nah, menurut Teteh, ketika misalnya kita terlalu memforsir diri kita, ada momen untuk kita istirahatnya tuh, ngambil momen istirahatnya tuh seperti apa sih? Cara kita kayaknya waktunya kita istirahat deh, atau kita jangan terlalu diforsir deh. Nah, itu Teteh sendiri cara ngedeteknya kayak gimana? Nah, mungkin cara ngedeteknya kalau misalnya aku udah ngerasa capek gitu. Pasti kan kita ngelakuin banyak kegiatan apalagi di waktu bersamaan. Karena kan kita pasti ada pengen jedanya dulu. Nah, kita harus hargain diri kita sendiri sih gitu. Ketika kita udah ngelakuin banyak pekerjaan, banyak tugas-tugas, terus ketika tubuh kita ngasih alarm misalnya tanda-tanda mau sakit atau sekiranya kita udah kecapean banget, nah kita harus hargain diri kita, kasih jeda buat istirahat gitu sih. Jadi jangan dipaksain Lagi gitu. Serak ya. Jadi gitu sih, harus dikasih waktu buat istirahat juga. Oke, berarti kalau misalnya ada kayak alarm dari tubuh atau misalnya memang udah nggak enak badan itu jangan terlalu diforsir ya? Iya. Nah, masalah, ini saya mau nanya nih, kesibukan Teteh sekarang ngapain nih? Lagi nyusun skripsi kah atau apa? Iya, lagi nyusun sih. Oke, udah tahapan apakah tinggal semhas, tinggal apa? Insya Allah bulan depan mau sempro, mau sempro kompre, nggak ada sempro kompre. Terus insya Allah lagi nyusun bab 3 sih, lagi masih nyari data. Bab 3 berarti belum terjun ke lapangan ya? Udah, lagi wawancara. Oke. Nah, itu kan nyambung juga nih sama pembahasan kita tentang manajemen waktu. Nah, Teteh dengan sibuk organisasi, sibuk kampus, nyusun skripsi, nah itu hambatannya apa sih Teh gitu? Hambatannya mungkin kadang ya ada dosen sih kadang. Ya, kadang misalnya kita udah benar-benar ngeluangin waktu nih, kita nggak ikut yang lain buat bimbingan misalnya. Nah terus tiba-tiba di cancel, itu jadi tantangan tersendiri sih gitu. Terus emang ngerjain skripsi ini harus benar-benar fokus sih kalau aku gitu. Kan ada tipe-tipe orang beda-beda ya. Ada yang dia ngerjain suatu hal harus fokus, ada yang dia bisa sambil main gitu, ada yang sambil bareng-bareng, ada yang sendiri. Kalau aku tipe yang ngerjain tugas tuh harus sepi, nggak bisa rame gitu. Jadi makanya kadang kalau misalnya ada temen ngajakin bareng gitu, bukan nggak mau, tapi justru aku kurang bisa gitu. Kalau misalnya ngerjain secara bareng-bareng gitu, apalagi sambil ngobrol. Jadi lebih enak fokus gitu sih. Tantangannya jadi itu sih kadang suka jenuh juga kan sendirian, tapi kadang butuh suasana juga. Tapi sesekali aku juga suka ini sih sama temen gitu. Jadi nggak plek banget aku sendiri juga gitu. Nah menarik nih yang tadi kayak Teteh kan udah di manajemen nih waktunya nih, udah kayak gue nge-cancel kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk ketemu dosen nih khusus skripsi. Tiba-tiba dosennya nge-cancel, kan kampret ya. Maksudnya kita jadi kan itu nggak bermanfaat ya. Maksudnya kayak gue udah pengen produktif, akhirnya mah nggak produktif kan. Nah itu nyambung sama yang saya tadi. Itu kan secara nggak langsung hal yang sia-sia lah ya. Tapi kalau kita ambil sudut pandang yang positif, ternyata itu tuh ngelatih kesabaran kita. Dan ada hal yang kayak, oh iya mungkin kalau misalnya gue ikut kegiatan yang lain walaupun bermanfaat, ada hal yang mungkin gue dapat sekarang gitu. Bener-bener. Nah gue tuh gara-gara banyak pengalaman kayak gitu ya. Jadi ngerasa walaupun nanti misalnya outputnya itu kurang bagus atau bagus, saya bisa ngambil sisi positifnya. Nah, sama yang tadi yang Teteh menarik ya, kalau ngerjain skripsi itu harus sendiri. Nah, saya tuh cerita dikit Teteh pas waktu ngerjain skripsi dulu. Itu tuh saya tipikal orang yang males banget. Tapi metodenya kualitatif gitu. Nah, makanya kan orang pemalas rata-rata kualitatif ya. Iya, benar. Nggak tahu ini, mohon maaf ya teman-teman, tapi ini mah rata-rata ya. Ini mah pendapat saya. Nah, saya tuh pemalas banget, tapi dengan tuntutan untuk lulus cepat, dan saya pengen, karena waktu itu kan di luar kota ngerantau, saya mikir kayak gue harus nggak boleh nunda nih, dan gue harus cepet-cepet. Nah, itu tuh setiap hari tuh harus ada progresan walaupun hanya 10 menit. Jadi sehari tuh harus ada ruang untuk gue ngerjain skripsi, entah itu cuma baca-baca, ngerapihin teks, terus juga nyari komparasi data dan segala macam, itu tetap gue lakuin. Dan itu harus benar-benar dipaksain. Iya benar. Nah sekarang harus terus ya kalau nggak dipaksain kan. Nah nah sekarang kejadian nih, saya lagi nyusun tesis juga, dan posisinya beda sama yang kemarin. Kalau kemarin kan pure benar-benar ngerjain doang. Ya paling kegiatannya cuman kayak organisasi dan segala macam. Nah kalau sekarang kan kerja. Nah itu udah beda, kayak prioritasnya tuh susah banget gitu. Dan jujur saya belum menemukan treat yang benar-benar pas untuk diri saya untuk fokus ke sana. Nah, mungkin Teteh ada tips juga untuk kayak misalnya
yang sibuk kerja, yang sibuk apa ya namanya organisasi atau melakukan hobi yang menghasilkan, tapi harus fokus kepada target itu seperti apa? Ya, kalau aku misalnya, aku kan ngajar juga kan, aku paginya ngajar, terus waktu itu siangnya kuliah. Nah itu kan sering banget bentrok ya antara kadang ngajar suka sampai siang, sedangkan aku harus masuk jam 1. Terus kadang sampai jam 2 rapat, gitu kan kadang bingung kan. Nah tapi kita harus biar fokus, kita harus tahu kan misalkan di antara tadi rapat di ngajar sama di kuliah gitu, harus kuliah kan, maksudnya kita nggak bisa izin kan gitu. Terus mungkin kita harus ini sih, harus apa ya, bisa manajemen diri juga. Manajemen diri ini kita kayak misalnya tahu gitu, kita sadar mana sih yang pengen kita dahuluin gitu, misalnya oh harus kuliah dulu nih gitu, ngajarin nanti dulu, tapi harus tetap fokus juga. Misalnya nanti kan kita nggak ikut rapat sampai selesai kan, nah nanti kita coba tanya aja informasi dari temen ngajar kita gimana gitu. Oke, menarik. Dan mungkin ada sedikit tips dari saya juga, mungkin pengalaman kali ya. Kalau misalnya memang teman-teman banyak banget kegiatannya dan teman-teman secara manajemen itu masih kurang baik gitu ya. Kalau saya sih sadar kapasitas ya. Jadi kalau misalnya memang itu terlalu banyak, saya akan melepas salah satu. Karena pertama takutnya zolim juga saya ke salah satu amanah itu. Jadi kayak kalau misalnya emang saya udah nggak sanggup nih, kayak oh ini kayaknya harus dilepas deh, atau ini harus di break dulu, ini harus apa. Jadi kalau saya pribadi benar-benar tidak memaksakan. Ya, pernah sih waktu itu ada di depan nih ada kesempatan yang benar, yang sebenarnya sangat peluang besar gitu, tapi emang bener sih kita harus tahu kapasitas diri kita gitu. Jangan sampai kita semuanya diambil akhirnya nggak kepegang. Nah kan gitu nggak bagus juga kan. Jadi aku ini dulu sih, aku sadar diri juga gitu. Oh kalau misalnya aku ngambil amanah yang di sini, kira-kira sanggup gak ya gitu. Kalau sekiranya misalnya udah mepet banget nih, kayak udah banyak ini banyak itu gitu, daripada nggak kepegang, bener daripada zalim juga, nggak apa-apa kita tolak gitu, nggak ada salahnya juga gitu. Itu sih. Cara ngukur kayak kapasitas diri ini mampu atau enggak dari teteh pribadi seperti apa? Kalau aku ini sih, waktu itu aku cerita sedikit ya, sempat ditawarin jadi asisten artis. Itu posisinya aku sekarang kan lagi skripsi, terus aku di organisasi juga aku lagi megang amanah yang posisinya paling dibutuhkan. Kalau misalnya aku nggak ada, itu akan sangat berpengaruh ke organisasi itu. Nah di depan ini ada tawaran jadi asisten artis dengan gaji yang lumayan banget. Terus beliau bilangnya gini, "Kom, ini kesempatan kamu loh gitu. Kamu nanti lulus nggak perlu bingung lagi mau ngapain, mau kuliah, mau ngapain gitu, mau kerja di mana. Ini benar-benar kesempatan besar nih, masa mau ditolak gitu." Terus satu sisi aku mikir lagi kan, emang sih gitu peluangnya sangat besar. Tapi kalau misalnya aku demi kesempatan ini terus aku ngorbanin kesempatan yang lain, itu kan nggak bagus juga gitu. Apalagi nanti bisa berpengaruh ke image aku sendiri kan gitu, nanti jadi udah terkesan pasti jelek kalau misalnya aku di setiap acara-acara di organisasi nggak ikut gitu. Itu sih jadi Oke, kalau saya tangkep mungkin kalau misalnya cara ngukur ini tuh kapasitas diri kita tuh bisa atau enggak, atau ini bisa diambil atau enggak, itu cara ininya ya berpikir kritis ya, kayak nganalisa ini kayaknya jangka panjangnya seperti apa, jangka pendeknya seperti apa, efeknya, dampaknya, dan mungkin secara benefit itu gede banget ya untuk itu, tapi teteh kayak yalah masa depan gue, terus juga ya memang gede gitu, tapi nanti kan resikonya juga gede ya, gede juga. Dan itu teteh ngelakuin hal yang besar, dan teteh nyesel gak atau sekarang seperti apa? Enggak sih, itu aku sempat disuruh sholat istikharah kan gitu, tapi di situ posisinya aku lagi nggak sholat kan, jadi aku benar-benar bingung banget nih, aku nanya ke saudara dan nanya temen tuh, kok temen pasti jawabannya terima aja terima, tapi kalau misalnya aku tanya keluarga, ada jawaban yang ngena banget sih. Itu bisa jadi ujian di tengah amanah yang mana itu buat nguji kita gitu. Kita benar-benar amanah gak sih sama amanah yang lagi kita pegang ini? Apa kita ditawarin amanah yang lain justru kita berpaling gitu. Nah di situ aku langsung mikir sih, oh iya jangan-jangan iya sih benar gitu. Kayak nggak bagus banget kalau misalnya aku ngorbanin organisasi aku yang ini demi sebuah tawaran pekerjaan gitu. Tapi alhamdulillah nggak nyesel sih. Ternyata bener aja gitu, pas aku tolak ternyata emang padat banget jadwalnya. Itu mungkin aku kalau misalnya aku terima ngajar, aku mungkin akan berhenti, kuliah skripsi aku nggak bakal kelar mungkin ya, karena ngeliat jadwalnya bener-bener ini banget padat gitu. Alhamdulillah sih jadi nggak diterima. Nah mungkin saya bisa nambahin dikit ya, apapun pilihannya sebenarnya nggak salah. Lu memilih A, memilih B itu nggak masalah selama itu masih positif ya. Kalau saya pribadi adalah apapun yang kamu pilih, asal kamu tanggung jawab dengan pilihanmu, itu adalah langkah yang tepat. Jangan sampai kamu milih A tapi kamu tidak tanggung jawab dengan pilihanmu, itu yang salah. Pilihan itu nggak ada yang salah, tapi gimana cara kamu bertanggung jawab atas pilihanmu. Itu sih kalau dari saya ya. Nah kalau dari Teteh ini untuk menutup closing statement obrolan kita yang Masya Allah ini gimana nih? Ya mungkin di tengah
sebanyak apapun kesempatan, yang tahu kapasitas ini cuma diri kita gitu. Jadi pastikan ketika kita menerima tawaran, memutuskan sebuah pilihan, jangan lupa libatkan Allah dan juga kita ukur diri kita kira-kira sanggup gak sih. Gitu. Nah itu teman-teman, dan Masya Allah baca obrolannya nggak kerasa, dan jangan lupa teman-teman di like, komen, dan share. Dan terima kasih Teteh Terima kasih udah juga. hadir di sini. Siap. Dan sampai jumpa teman-teman, dadah.